Ya, Sirnene Ama bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Ada sejumlah prediksi formasi tim nasional di bawah Patrick Kluivert, Saudara. Banyak pihak dan juga media ini memprediksi Kluivert akan lebih banyak memainkan strategi menyerang. Antara lain strategi atau formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ada sejumlah formasi pemain yang bisa jadi dimainkan dengan skema ini. Pasca bergantinya pelatih timnas, Saudara, ada sejumlah nama pemain yang disebut punya peluang kembali masuk ke skuad Garuda setelah sempat tidak dipanggil STY dalam sejumlah laga terakhir. Antara lain ada Elkan Bagot, kemudian ada Stefano Lillipali, dan juga ada Eliano Reinders. Kita lihat, Saudara, Elkan Bagot ini terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024. Sempat disebut ada ketegangan dengan STY. Ada pula winger dari Borneo FC Samarinda yaitu Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang disebut punya kendala fisik jika masuk timnas. Meskipun ia tampil gemilang bersama dengan Borneo FC di Liga 1 di tahun 2023 hingga 2024. Selanjutnya ada Eliano Reinders, Saudara, yang masuk di menit ke-46 menggantikan Sandy Walsh saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan absen dalam 2 pertandingan melawan Cina dan juga Jepang. Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia, namanya juga tidak ada di bangku cadangan. Para penggawa dan ofisial skuad Garuda mengucap salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada ex-pelatih timnas Shin Tae-yong, antara lain asisten pelatih Nova Arianto. Dalam akun Instagramnya, Nova bilang, terima kasih head coach dan coaches semua untuk semua pembelajaran selama ini. Ada terkadang senang, sedih, dan marah, tapi pastinya coaches semua akan selalu diingat dengan apa yang dibuat untuk sepak bola Indonesia. Sukses dimanapun berada, jangan pernah lupa coach punya keluarga di Indonesia. Unggahan itu dibalas langsung STY di kolom komen. Terima kasih Nova, dan mohon maaf saya tidak bisa bertahan hingga akhir. Tolong jaga baik-baik pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Sampai bertemu lagi dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Hampir seluruh pemain mengutarakan haru. Salah satunya Justin Hubner yang mengunggah di feed Instagramnya. Bersyukur atas segala hal yang kita capai bersama, karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level lebih tinggi. Sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut alasan pemberhentian kontrak STY karena komunikasi dengan pemain dan dinamika di timnas. Tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Wartawan harian Kompas Iksan Mahar pun pernah menulis soal sempat ada friksi STY dan sejumlah pemain diaspora. Ada harapan angin segar dari pergantian ini. Di dalam internal sendiri saya justru melihat ini adalah angin segar baru bagi skuad, terutama karena kita tahu yang pernah saya juga tulis sejak November kemarin bahwa sudah mulai ada friksi dan adanya kerenggangan hubungan antara Coach Shin dengan sejumlah pemain, terutama pemain-pemain diaspora yang datang dalam setahun terakhir di timnas, yang itu pun didasari oleh pola komunikasi yang tidak berjalan dua arah di antara para pemain dan Coach Shin, yang akhirnya membuat para pemain tidak nyaman di dalam skuad. Di satu sisi juga bagi para pemain yang sejauh ini sudah di blacklist oleh Coach Shin, misalkan kita bisa ambil contoh misalkan Elkan Bagot atau Sadil Ramdhani, bahkan pemain
penyerang berbakat kita seperti Ramadan Sananta dan Jens Raven, itu mereka akhirnya punya peluang untuk bisa masuk dan reguler main di timnas dengan pelatih baru nanti. Bicara nama Patrick Kluivert yang muncul sebagai nama pelatih baru timnas, pengamat sepak bola Gita Suwondo bilang wajar ada keraguan di publik karena rekam jejak Patrick sebagai pelatih masih kalah mentereng dibandingkan saat Patrick menjadi pemain bintang. Look up terhadap Patrick Kluivert pasti sangat tinggi. Ini yang saya harapkan akan membuat mereka ingin berbuat sesuatu terhadap Patrick Kluivert. Tapi kan kita bicara bahwa dia hebat sebagai pemain, belum dia hebat sebagai pelatih. Itu yang track record sebagai pelatih itu kan bicara sendiri ya. Di luar track record dia yang juga buruk dari kehidupan pribadinya. Tapi saya nggak mau menganalisa ke arah sana. Saya lebih ke arah bahwa dia juga dipecat pada saat menangani timnas Turki. Hanya 6 pertandingan pada saat dia menangani interim untuk Curaçao. Di term keduanya dia bersama Curaçao. Hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hal-hal seperti ini yang agak mempengaruhi, jadi overthinking sayanya juga, apakah ini akan bisa untuk menangani timnas. Tapi saya percaya bahwa Jay Izzes dan kawan-kawan punya kapasitas untuk bisa berbuat sesuatu. Karena mereka kan benar-benar total ya pada saat mereka sudah dinaturalisasi. Di tangan pelatih baru Patrick Kluivert yang baru saja diunggah akun resmi timnas Indonesia, skuad Garuda ditargetkan maju ke pentas Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, kini muncul nama Alex Pastor dan juga Denny Lanzat yang dikabarkan akan masuk jajaran tim pelatih timnas Indonesia. Lalu bagaimana rekam jejak mereka dan seperti apa wajah timnas Indonesia dengan bergabungnya mereka? Kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Ada pengamat sepak bola Bung Wesley Tagalung dan juga koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Marhali. Selamat petang Bung Wesley, selamat petang Mas Akmal. Selamat petang, salam. Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Mas Akmal dulu nih. Kluivert bergabung dengan timnas Indonesia, tentu harapannya adalah bisa membawa timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi pertanyaannya, kalau apa menurut Anda langkah yang harusnya diambil Kluivert ketika pertama kali diamanahkan menjadi pelatih timnas Indonesia dan juga ada 2 asistennya? Ya, yang pertama ya membangun komunikasi, mengenal karakter pemain itu jalan yang pertama harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Walaupun misalnya sebagai penggemar sepak bola, kalau ditanya apakah saya setuju dengan Patrick Kluivert, ya kalau saya punya pilihan beda dari Patrick Kluivert, misalnya Gus Hiddink atau Giovanni Pambrongkos misalnya. Karena tadi disampaikan ada jejak karir orang yang meragukan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih karena belum ada prestasi yang diberikan untuk tim-tim yang sebelumnya dilatih, baik itu di level klub maupun di level tim nasional. Praktis prestasi terbaik adalah mengantarkan Young 20 juara Bilaufen Eredivisie 2011-2012. Selebihnya bersama Curaçao, bersama Adana juga tidak cukup meyakinkan. Jadi kalau diminta apakah saya setuju, saya tidak setuju. Tapi masalahnya ini sudah keputusan dari federasi yang memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert untuk memimpin tim nasional kita. Jadi saya cuma berharap kalau bahasa saya kan setiap orang punya keistimewaan masing-masing yang dalam bahasa saya adalah hoki. Dan hoki itu kemarin dimiliki oleh Sintayong, keberuntungan yang sangat luar biasa atau garis tangan. Ya, kita cuma tinggal berharap memberikan dukungan, semoga Patrick Kluivert yang di dalam kurikulum vitae-nya menangani sejumlah tim sebelum menangani tim nasional Indonesia, rekornya tidak begitu meyakinkan, ya semoga bersama Indonesia keberuntungannya ada. Kenapa saya katakan keberuntungan mungkin ada? Yang pertama, mayoritas pemain kita adalah pemain diaspora yang berdarah Belanda. Artinya secara filosofi bermain mungkin sudah punya filosofi yang sama, gitu kan? Dibina, dibangun atau digembleng dalam sebuah filosofi sepak bola di Belanda. Mayoritas seperti itu. Kita kan cuma hanya Jordi Amat yang dari Spanyol. Itu yang mungkin bisa menjadi bagian yang kita harus optimis bahwa mungkin komunikasi yang akan dilakukan akan lebih mudah. Jadi optimistis ya, Kluivert ini bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Termaksud tadi kata Anda ada hal positif gitu, ada komunikasi yang lebih baik dibangun. Bung Wesley, pendapat atau apa yang menjadi catatan Anda? Saya ya boleh kita melihat track record pelatih satu negara pun bisa jadi tidak sukses, apalagi track record Kluivert bukan pelatih yang sukses membangun tim dari
waktu yang lama, waktu yang cukup panjang ya untuk berkompetisi di kancah, apalagi kita berjuang di Piala Dunia. Sebelumnya kan dia oke lah, dia ada di Turki level atas, tapi bersama Curaçao saya pikir itu bukan track record yang bagus untuk pelatih mau bicara di Piala Dunia. Karena Louis van Gaal pernah melatih Belanda, kan ribut juga sama pemain Belanda. Kalau memang itu alasannya, tapi kalau mundur lagi ya Mas Hasid, kebutuhan tim adalah menjaga komunikasi yang baik, menjaga harapannya. Kalau sudah tidak satu rel, sulit ya. Pelatih dan pemain kan harus satu rel. Tapi bagi saya, alasan bahwa pemain ikut menentukan strategi pelatih itu bagi saya sebuah risiko yang berbahaya, karena wewenang dan tugas pelatih itu mempertanggungjawabkan pilihan dia, game plan, strategi, dan taktik ya dia mempertanggungjawabkan hasilnya, bukan pemainnya mempertanggungjawabkannya. Jadi akan banyak pembahasan ini Mas Nasir. Kalau satu negara mungkin bahasa Inggris ada menjadi salah satu percepatan menyampaikan informasi yang lebih mudah diterima. Itu masuk akal karena semuanya pemain Belanda maupun dari Spanyol maupun dari Amerika itu bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin nggak ini akan terjadi dengan Kluivert ini? Ya, sekarang komunikasi mungkin berjalan dengan baik, tapi apakah benar tim ini ditentukan oleh kesepakatan sejumlah pemain sehingga kemudian terjadilah pergolakan? Itu terlepas dari itu, saya mengerti keberadaan timnas ini. Apakah pelatih itu tidak punya wewenang? Kalau itu alasan, ya memang SBY sudah harus meninggalkan, karena ini kan biaya politik diaspora dan naturalisasi dengan percepatan dilakukan oleh tim federasi oleh lewat Erick Thohir, itu biaya politiknya mahal sekali untuk kemudian gagal. Ibarat mata uang logam itu Mas Hadir, sisinya itu pelatih, sisinya pemain. Kalau pemain tidak berada dalam sisi yang sama, uang itu nggak berlaku, nggak jalan. Nah ini yang mungkin dilihat oleh federasi. Nah, tapi PSSI akhirnya sudah memilih Patrick Kluivert gitu. Yang kita harapkan adalah dengan hadirnya Patrick Kluivert, kemudian ada 2 asisten pelatih ini tentu membawa Indonesia ke depannya untuk, ya di depan ini kan ada kualifikasi Piala Dunia. Apa yang menjadi catatan Anda ketika ada Patrick Kluivert, kemudian ada 2 asisten pelatih yang juga akan bergabung untuk menghadapi pertandingan yang depan mata nih, waktunya juga udah mepet. Ya. Tetap mau siapapun ya pelatihnya, waktunya mepet kok. Ini kan kompetisi lagi jalan. Paling pemain itu kumpul 5 hari. Berkumpulnya mungkin yang dari Eropa langsung ke Australia. Saya nggak yakin mereka akan datang ke Indonesia, dari Indonesia baru ke Australia. Mungkin ketemunya di Australia, latihannya bersama. Belum pernah, tidak akan ada waktu untuk uji coba. Tidak akan ada waktu untuk lama-lama beradaptasi. Langsung chemistry itu terbangun. Mungkin chemistry yang kemarin terganggu menjelang pertandingan lawan Cina, dan kemudian sampai sekarang kita lihat ya narasi komunikasi politik, komunikasi sepak bola yang dibangun oleh federasi dan para pengamat itu memperlihatkan ada masalah di situ. Mungkin dengan kehadiran pemain-pemain diaspora dan pelatihnya sekarang dari luar yang satu bahasa, satu karakter, mungkin itu dianggap lebih mempercepat chemistry. Kalau menjanjikan hasil belum tentu. Oke, ke Mas Akmal. Ada harapan tentu saja dengan adanya satu chemistry, kemudian pola komunikasi yang juga sudah senada begitu kan, sudah sama-sama satu kultur. Ini akan menjadi satu poin plus ya ketika Patrick Kluivert ini melatih timnas Indonesia untuk pertandingan di 2 bulan lagi. Menurut Anda ini saja sudah cukup atau ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert sehingga memang benar dengan adanya pelatih baru ini Indonesia akan memberikan hasil yang baik di pertandingan ke depan. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Akmal. Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas bagaimana wajah timnas Indonesia ke depannya pasca bergabungnya pelatih Patrick Kluivert dan juga ada 2 asisten pelatihnya. Masih bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung dan juga Mas Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, kalau kita lihat memang tadi kata Bung Wesley memang waktunya terbatas, kemudian tidak hanya pola komunikasi tentunya yang harus menjadi modal, tapi ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Dengan adanya 2 asisten pelatih yang memang sudah disampaikan tadi, ada Alex Pastor dan juga Denny Lanzat, menurut Anda apakah ini sudah cukup kuat untuk menggembleng timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya?
Ya, dalam dunia sepak bola profesional kita lihat misalnya di Australia, pergantian pelatih juga sangat cepat ya. Kemudian juga Arab Saudi juga melakukan pergantian pelatih sangat cepat. Jadi kalau ini pemain-pemain profesional yang senior, memang mereka juga harus bisa cepat beradaptasi dengan pelatih baru. Itu konsekuensi sebagai seorang profesional. Nah, kalau saya kurang begitu meyakinkan misalnya dengan kurikulumnya dari Patrick Kluivert sebagai pelatih, setidaknya saya berharap kepada Alex Pastoor yang punya catatan cukup bagus ya, karena dia ini pernah 3 kali mengantarkan 3 tim Belanda atau klub Belanda ini promosi ke Eredivisie. Pertama Excelsior pada 2009 dibawa promosi, kemudian Sparta Rotterdam pada 2015 dibawa promosi, dan juga Almere City, klub yang sekarang dibela oleh Tom Hay, juga dibawa promosi. Itu yang pertama, mungkin peran Alex Pastoor sebagai ahli strategi ini yang diharapkan bisa setidaknya membuat para pemain lebih lebih bisa memahami bagaimana filosofi bermain yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah keberadaan Dani Lazat. Dani Lazat ini kebetulan adalah mantan pemain tim nasional Belanda di Piala Dunia 95 dan 2006 yang kebetulan berdarah Maluku. Ibunya punya darah Maluku, jadi setidaknya ada kedekatan emosional dengan para pemain yang ada setidaknya dari Indonesia. Dan saya cuma berharap bahwa tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional. Nah, ini yang harus dibangun oleh pelatih baru di sini, baik itu oleh Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor, dan juga Dani Lazat. Jangan sampai misalnya pelatihnya semuanya dari Belanda, kemudian yang lebih mendapatkan perhatian penuh adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda. Nah, ini yang dikhawatirkan akan mungkin menjadi konflik lagi di dalam di internal kalau ini terjadi. Jadi PR terberat dari Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor, dan Dani Lazat adalah bagaimana ketiganya ini bisa memahami dan bisa melihat sisi sosial kultural dari sepak bola Indonesia, bisa cepat memahami kultur sepak bola Indonesia sehingga bisa cepat beradaptasi. Kalau cepat beradaptasi ya begitu. Tapi kalau Bung Wesley sendiri melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor dan juga Dani Lazat? Apa perlu ada hal lain? Mungkin dari pelatih sebelumnya yang telah bersama dengan Sintayong ikut diboyong begitu sehingga sudah bisa jadi transfer informasi ke pelatih baru. Saya sepakat, karena setahu saya ketika Sintayong diundang untuk melatih Indonesia, ada transformasi ilmu ke pelatih-pelatih lokal yang menjadi salah satu niat baik federasi untuk mendatangkan pelatih sekelas Sintayong yang pernah tampil di pemimpin Piala Dunia. Nah, kalaupun nanti Patrick Kluivert dengan 2 asistennya siapapun itu, termasuk Dani Lazat atau Pastoor, harus ada juga pelatih lokal supaya mendapatkan kesempatan transfer ilmu yang kita tidak boleh lupakan, karena membangun sepak bola tidak hanya membangun timnas, Mas Yasir. Membangun sepak bola itu banyak elemen yang harus ikut terbangun, termasuk kualitas pelatih, infrastruktur, kurikulum, kompetisi berjenjang, berkelanjutan. Nggak bisa hanya membangun sepak bola itu hanya timnas. Nah, kita butuh transformasi ilmu itu. Apakah, saya tanya tadi Bung Akmal sudah dari awal mengatakan, kualitas pelatih kita ini apakah bisa menjadi sebuah guru atau mentor bagi pelatih-pelatih kita, karena secara track record sebagai pelatih nggak ada yang istimewa jadi pelatih Kluivert. Oke, meski tidak istimewa begitu, tapi kalau kita lihat nanti langkah seperti tadi banyak hal yang harus diperbaiki. Kalau menurut Bung Wesley sendiri yang akan jadi sorotan ataupun hal yang disoroti adalah apakah termasuk format kita itu meracik strategi, gameplay, taktik itu sesuai dengan kemampuan si pemain, kualitas si pemain. Nggak bisa kita paksakan gaya bermain A untuk pemain yang tidak bisa mengikuti. Dan itu adalah pelatih yang baik. Pelatih yang baik itu adalah mencari 11 pemain starter dia, kemudian kemampuan dia mengeluarkan kemampuan terbaik dari si Bung Wesley? Oke, saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, menurut Anda sependapat atau punya pandangan berbeda? Karena kalau kita lihat track record dari timnas kita ini juga sebenarnya kan selalu PR-nya itu di tim posisi menyerang atau lini depan. Ya, kalau kita lihat kelas balik ke Sintayong, ada kelebihan di tim nasional Sintayong adalah kompleks defense, bertahannya bagus. Dan itu harus terus diadopsi ya, dijaga peninggalan yang bagus dari Sintayong, bagaimana kompleks defense yang bagus, tinggal bagaimana lini serang kita yang sejauh ini
tidak begitu meyakinkan ya buat tim nasional kita sejauh ini, dan itu mungkin yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert. Jadi menyempurnakan puzzle yang sudah dibangun oleh Sintayong sehingga kemudian tim ini bisa mewujudkan target-target yang dicanangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang paling penting adalah sejatinya Patrick Kluivert, Dani Lazard ataupun Alex Pastoor ini bukan orang Belanda pertama yang melatih tim nasional Indonesia. Sebelumnya bahkan awal-awal Jan Mastenbroek itu pernah melatih tim nasional Indonesia, walaupun ketika itu bahkan di Piala Dunia. Saya bahkan berpikir jangan-jangan perubahan pelatih ini dari Korea Selatan ke Belanda, kita ingin bernostalgia dengan 1938 ketika kita tampil di Piala Dunia, dan ketika itu pelatihnya Belanda gitu kan, sehingga kemudian aura itu bisa dibawa di dalam perjuangan kita ke Piala Dunia 2026 ini. Kita juga punya pelatih legendaris dari Belanda, Will Kulper, yang banyak juga menanamkan filosofi bermain sepak bola di sini. Kemudian ada Frans van Basten, kemudian juga ada Henk Willems, terakhir Wim Rijsbergen, dan terakhir lagi ada direktur teknik Peter Huistra, walaupun tidak begitu lama. Tapi dari pelatih-pelatih yang ada ini masa memimpinnya semua tidak ada yang lama, hanya satu tahun semua gitu. Paling lama adalah ya bisa dibilang Coach Sintayong. Jadi menurut saya yang paling penting ke depan adalah bagaimana pelatih ini bisa membangun tim ini dari problem-problem atau handicap, membenahi handicap yang ada di eranya Coach Sintayong. Masalah komunikasi, kemudian masalah pembauran antara pemain yang ada saat ini. Termasuk PR yang paling penting buat saya, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Mereka harus bisa bahasa Indonesia ya. Indonesia. Saya tuh salut misalnya dengan Mourinho misalnya, sekarang melatih di Turki, dia belajar bahasa Turki dengan cepat, karena bagaimanapun jangan sampai kemudian dialektikanya dialek pakai bahasa Belanda atau pakai bahasa Inggris, di mana mereka tim nasional Indonesia takutnya ada kecemburuan di sana yang kemudian friksi-friksi lagi. Penting buat saya ingin mengatakan bahwa harus bisa bahasa Indonesia dengan cepat sehingga kemudian bisa mengenal kultur dan budaya sepak bola Indonesia dengan cepat. Oke, 1 poin plus ya, punya bisa bahasa Indonesia dan juga bisa membawa kultur. Tapi kalau dari Bung Wesley sendiri, waktu tinggal beberapa bulan lagi untuk persiapan. Menurut Anda, apa yang menurut Anda yang nantinya akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya sehingga benar-benar bisa menunjukkan performa yang baik timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya ini? Bung Wesley? Ya, tadi saya menyoroti soal bahasa ya, bahwa persiapan kemampuan bahasa, kemampuan mendengar, melihat dan mendengar itu penting bagi seorang pelatih dan timnya. Dan bagaimana racikan strategi yang dibangun itu kan harus mengacu kepada tadi komposisi pemain yang dimiliki. Apakah yang dibutuhkan untuk saat ini? Kita butuh kemenangan. Tapi kalau kita bermain dengan hanya memikirkan kemenangan dan melihat permainan Australia kemarin, kita juga harus hati-hati dengan gaya bermain Australia yang menurut saya ketika kita main di kandang pun kita hanya punya 5 tembakan, kalau nggak salah ya, Akmal waktu itu kita nggak bertitik waktu itu, dan kita bermain dan sedikit defensif. Mungkin ini yang dikomplain oleh para pemain diaspora, jadi mereka mau bermainnya sesuai dengan yang mereka inginkan, dan itu harusnya bukannya disepakati, tapi itu sudah tujuan dari tim pelatih dan tim analisnya bahwa ini kekuatan kita, ini kekuatan lawan, ini yang cocok buat menghadapi lawan. Oke, yang jelas saya yakin Bung Wesley maupun Mas Akmal sepakat ya dengan adanya pelatih baru dan juga asisten pelatih ini harusnya bisa membawa timnas Indonesia lebih baik ya. Minimal bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Wesley Tagalung dan juga koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Marhali telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.